Kalau pikiran kita itu bisa ngopi, dia bakal ajak kamu duduk dan dia bilang, ayo bro, kita mau jadi apa nih? Kamu pernah merasa hidup kayak di eskalator yang arahnya turun ke bawah? Padahal kamu lagi mau naik. Kamu udah kerja, udah usaha, udah nyoba bangun pagi pakai alarm ayam berkokok 3 layer. Tapi tetap aja ngerasa kayak belum jalan kemana-mana. Dan lucunya, kadang bukan dunia yang menghambat kamu, tapi pikiran kamu sendiri. Pikiranmu berkata, gua pengen sukses, tapi aku takut gagal, takut dijudge, takut salah jalan. Pikiranmu lagi-lagi menjawab, udah scrolling TikTok aja dulu deh. Pikiran itu lucu, dia bisa bayangin hal yang paling megah, bikin bisnis keliling dunia, tapi juga bikin jadi alarm berteriak. Jangan, belum waktunya, nanti malu. Padahal belum apa-apa. Napoleon Hill pernah bilang, whatever the mind can conceive and believe, it can achieve. Tapi masalahnya, kebanyakan orang cuma berhenti di tahap konsep dan nggak pernah naik ke belief. Karena begitu ada ide bagus, langsung diserbu pikiran kayak ini. Lah, kamu kan bukan siapa-siapa. Kalau gagal gimana? Entar dikira sok jago. Dan impian pun batal tayang, seperti sinetron yang keburu dihapus karena rating jelek di pikiran sendiri. Pikiran seharusnya kerja buat kamu. Tugasnya bantu cari solusi, mengingatkan dan menyusun strategi. Tapi nyatanya di kehidupan nyata, dia justru sering ambil alih kontrol. Kayak ART yang tiba-tiba nentuin kamu makan apa, kerja di mana, bahkan mimpi sejauh apa. Bayangin kamu bilang ke pikiranmu, aku pingin punya bisnis sendiri. Pikiran bilang, kamu yakin? Kamu dulu nilai ekonomi dapat 6 loh. Terus kamu bilang, tapi aku udah belajar, udah ikut pelatihan, udah modalin juga. Pikiran menjawab, tapi ingat ya, tetangga kamu dulu buka usaha tuh, terus bangkrut dan kabur ke Cianjur. Terus kami bilang, ya Tuhan, itu pikiran bantu atau sabotase sih? Bruce Lee pernah berkata, as you think, so shall you become. Kalau kamu tiap hari mikir kamu pecundang, kamu akan berperilaku kayak pecundang. Kalau kamu pikir kamu layak menang, kamu akan berusaha kayak pemenang. Henry Ford berkata, whether you think you can or you think you can. Artinya yang paling berpengaruh itu bukan peluang, tapi cara kamu memproses peluang dalam kepala kamu. Peribahasa Indonesia berkata, air tenang menghanyutkan. Pikiran itu air. Kalau kamu nggak awasi, pelan-pelan bisa hanyutkan kamu jauh dari impianmu. Nelson Mandela pernah berkata, it's always seem impossible until it's done. Dan ironisnya, kadang yang bikin sesuatu terasa mustahil itu bukan kondisi, tapi asumsi. Dalam kehidupan nyata seperti Elon Musk, banyak orang bilang dia tuh gila. Mau bikin roket ke Mars, mobil listrik, internet satelit. Tapi pikirannya itu sudah berada di level yang berkata kenapa enggak. Dia nggak nunggu semua orang setuju. Dia justru pakai pikiran sebagai alat untuk melampaui logika umum. Seperti orang tua kita, kebanyakan dari mereka nggak punya akses ke edukasi modern. Tapi mereka bisa beli rumah, sekolahin anak sampai perguruan tinggi, menghidupi keluarga dengan layak. Kenapa? Karena mereka punya keyakinan dalam pikiran bahwa hidup itu terus diperjuangkan. Titik. Kadang pikiran kamu itu lucu banget. Kamu bilang, aku pingin mulai usaha kecil-kecilan. Pikiranmu menjawab, hah? Usaha? Emang kamu pikir kamu siapa? Bob Sadino kamu? Kamu bilang, aku pingin hidup lebih sehat. Pikiranmu bilang, nanti aja mulainya Senin. Atau habis lebaran. Atau habis nikah. Atau udahlah, tahun depan. Kalau kamu sadar pikiran kamu itu kayak komika internal yang sering manggung tanpa diminta. Langkah-langkah kecil yang bisa kamu mulai sekarang adalah seperti 1. Tangkap narasi negatif. Tulis semua suara nyebelin di kepala kamu. Terus yang kedua adalah tanya apakah itu fakta atau asumsi. Contoh, aku nggak bisa sukses. Faktanya belum tentu. Itu cuma perasaan, bukan kebenaran.
Lanjut lagi, ganti narasinya. Seperti, aku nggak bisa. Ganti jadi, aku belum bisa tapi aku bisa belajar. Terus apa lagi? Latihan visualisasi. Luangkan 5 menit tiap pagi hari untuk membayangkan versi terbaik dari dirimu sendiri. Nggak harus dramatis. Cukup bayangin kamu kerja dengan semangat dan tenang dulu. Jadi, kamu ini bukan isi pikiranmu. Kamu adalah pengemudi yang bisa mengatur arah, kecepatan, bahkan tujuan. Pikiranmu bisa bantu kamu membangun impian, atau menjerumuskan kamu ke tumpukan alasan yang terdengar cerdas, tapi ujung-ujungnya bikin kamu stuck. Jangan tunggu pikiran kamu siap, karena kesiapan itu bukan perasaan, tapi keputusan. Dan seperti peribahasa bilang, sekali merengku dayung, 2-3 pulau terlampau. Kalau kamu gerak bukan satu impian yang mungkin tercapai, tapi kamu akan jadi pribadi yang percaya sama potensi diri sendiri. Kalau kamu merasa sering jadi korban pikiranmu sendiri, coba tulis di komen. Hari ini aku jadi teman pikiran sendiri, bukan musuhnya. Dan ingat, pikiran kamu itu teman seperjalanan, tapi impianmu itu adalah tujuan akhirnya. Tarik nafas yang dalam, tenangkan hati dan pikiranmu, rasakan kedamaian, hembuskan nafas pelan-pelan, resapi kalimat-kalimat yang baru didengar dari video ini. Tenang, tenang, tenang.